Bismillahirrahmanirrahim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, seluruh pimpinan, pengurus keluarga muslim Indonesia Stavanger yang kita ta'zimi, Bapak Ian Haji Paris selaku moderator kita semuanya, yang kita hormati seluruh hadirin hadirat, tamu undangan, dan peserta kajian kita pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore waktu Indonesia, sepertinya pagi waktu di sana, barakallahu fikum, kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu obat kerasnya hati. Apa itu hati yang keras? Ya, hati yang keras adalah keadaan di mana seseorang merasakan dirinya berada dalam kondisi bermasalah secara ruhiyah. Artinya ketika seseorang merasakan hatinya keras, maka ini menjadi penanda bahwa pada hakikatnya dia adalah seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki kepekaan untuk mengenali keadaan hatinya. Dari keadaan hati yang sehat, keadaan hati yang sakit, sampai naudzubillah ada keadaan hati yang mati. Ya, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ada hati yang sehat, hati yang selamat, dan di antara ciri dari hati yang selamat itu memiliki linah atau kelembutan. Nah, hati yang sakit adalah salah satu penandanya berupa keras. Ya. Keras ini ya seperti digambarkan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Maka kemudian hati kalian wahai Bani Israel menjadi keras sesudah itu, maka dia keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Padahal ya Allah menggambarkan di antara batu ada yang kemudian dia itu bisa ya retak, hancur hanya karena tetesan air, atau dia merekah pecah dari sela-selanya keluar mata air, atau bahkan dia meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa hati yang keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi itu? Dia adalah hati yang satu, sulit untuk menerima kebenaran. Jadi ketika dia dikritik,
diberi masukan, diberi koreksi, diluruskan. Justru yang timbul di dalam hati adalah ya satu penolakan, satu pemberontakan yang datang tersebut terhadap nasihat-nasihat yang datang tersebut. Dia sulit menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Ini ciri pertama dari hati yang keras. Yang kedua, hati yang keras itu dicirikan oleh ya meremehkan orang lain. Dia menjadi orang yang selain tidak mau menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima masukan ya yang datang itu, dia juga menjadi hati yang cenderung meremehkan kepada orang lain, memandang rendah kepada orang lain, melihat orang lain sebagai ya sosok yang kemudian lebih rendah daripada dirinya dalam aspek-aspek tertentu atau dalam keseluruhannya. Kemudian ciri berikutnya dari hati yang keras adalah dia menjadi ringan melakukan dosa-dosa. Ya, dia menjadi mudah jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dia menjadi hati yang tidak bisa mengontrol keseluruhan dirinya dalam berhadapan dengan godaan-godaan. Maka yang demikian ini ya menjadi ciri dari hati yang keras itu tadi. Yang berikutnya adalah ya hati yang keras ini tadi karena mudah jatuh ke dalam dosa-dosa, tentu salah satu ya, akibatnya adalah karena dia memperturutkan hawa nafsu. Ya, mudah sekali untuk mengikuti bisikan-bisikan dari hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, syahwat-syahwatnya. Ya, dia tidak mampu untuk mengendalikannya sehingga menabrak batas di antara halal dan haram. Sehingga menabrak di antara apa-apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya hati yang keras, yang susah dinasihati, yang meremehkan orang lain, yang memperturutkan hawa nafsu, yang jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan ini adalah pada titik di mana dia juga mudah untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah pula berburuk sangka dan melakukan berbagai kemaksiatan hati kepada orang lain. Ini di antara ciri-ciri hati yang keras, yang kemudian dengan hati yang keras ini seseorang berada dalam keadaan yang sebenarnya penuh dengan tekanan, masalah, dia akan semakin merasakan kegalauan dalam hidupnya, kehilangan ketenangan, kehilangan ketentraman, kehilangan kepekaan, kehilangan ya berbagai kedamaian yang seharusnya dia rasakan karena iman yang ada di dalam hatinya. Nah, kerasnya hati ini jika terus-menerus tentu berbahaya karena tadi dia sudah sulit untuk dia nasihati, dia sudah meremehkan orang lain, dia memperturutkan hawa nafsu dan bahkan jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan baik maksiat hati maupun maksiat seluruh anggota badan. Keadaan hati yang demikian tentu membuat pemiliknya berada dalam bahaya besar yang kemudian bisa menjatuhkannya pada kekufuran, dimulai dari kekufuran-kekufuran kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan keadaan hatinya, dia kemudian jatuh ke dalam kesombongan, lalu jatuh ke dalam merasa banyak kecewa kepada Allah, kemudian dia mungkin tidak redha kepada takdir, dia kemudian dalam hatinya tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dia juga mengalami rasa hasad, dengki kepada orang lain, benci kepada orang lain, dan berbagai masalah lain yang sangat-sangat rentan menjatuhkannya kepada kekufuran yang besar. Nah, maka dengan demikian, hati yang keras ini sudah patut untuk diterapi, patut untuk diberikan satu
pengobatan ya. Seperti yang menjadi tema kita pada sore hari ini, obat dari kerasnya hati. Ada beberapa poin yang bisa kita nukil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari qaul para ulama yang kemudian menunjukkan kepada kita obat dari kerasnya hati tersebut. Yang pertama, hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia merasakan keras pada hatinya. Nah, ini tanda seseorang yang masih sangat peka terhadap keadaan hatinya. Dia bisa merasakan bahwa hatinya menjadi keras. Mungkin karena dia merasakan hatinya ini sedang sulit menerima nasihat, hatinya ini kehilangan ketenangan, hatinya ini kehilangan kontrol ya terhadap aktivitas seluruh anggota badannya, ya, sehingga dia jatuh dalam dosa kecil, dia merasakan kegalauan itu, keresahan itu, dan mengadukan keras hatinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yang pertama, berikanlah makan kepada orang miskin, dan yang kedua, santuni dan usaplah kepala anak-anak yatim. Jadi Nabi SAW memberikan ya satu tips kepada orang ini untuk bersedekah kepada orang-orang yang miskin dan memberikan santunan sekaligus mengelus lembut kepala anak-anak yatim, mengekspresikan rasa kasih sayang kepada mereka. Para ulama memahami hadis sebagai terapi kerasnya hati ketika kerasnya hati berada pada level yang masih ringan. Jadi ini untuk hati yang keras tapi ya kadar kerasnya hatinya belum terlalu berat, dia disarankan untuk melakukan amal yang sederhana, yaitu bersedekah kepada orang miskin dan menyantuni serta mengelus kepala anak yatim. Kenapa memberi sedekah kepada orang miskin itu melunakkan hati atau melembutkan hati yang keras? Karena dengan demikian dia bisa melihat bagaimana rasa syukur orang yang miskin atas nikmat yang sederhana, sesuatu yang barangkali lewat dari dirinya. Dia makan makanan yang mewah, yang harganya mahal, yang kemudian dia nikmati dengan biasa saja, ya. Dia menikmati makanan hidangan yang lezat, tapi terasa biasa-biasa saja. Lalu dia bisa menyaksikan bagaimana orang miskin menerima hidangan yang mungkin sederhana, makanan mungkin yang biasa-biasa saja, tapi mereka nikmati dengan penuh rasa syukur. Mereka nikmati dengan bahagia. Mereka nikmati dengan gembira. Allah yarham Mas Hari Mukti dulu pernah bercerita kepada kami dalam sebuah forum gitu ya. Dulu salah satu pintu hidayah beliau itu ketika beliau sedang makan di sebuah restoran gitu ya. Dan beliau makan itu nggak ada selera sama sekali karena berbagai masalah yang kemudian merisaukan hatinya. Sampai kemudian ya ke restoran itu, ketika pengamen itu ada di dekatnya Mas Hari panggil, dek sini dek, duduk sini, ini saya sudah terlanjur pesan makanan banyak tapi saya nggak bisa makan dek. Lalu pengamen itu makan dengan begitu lahapnya, dengan begitu terlihat nikmat dan penuh dengan rasa syukur yang luar biasa. Mas Hari mengatakan, saya merenung ketika itu ternyata Allah mencabut nikmat makan dari saya. Makanan yang sama yang saya pesan dinikmati oleh adik-adik pengamen ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Satu karunia Allah yang sangat terasa berharga. Dan mereka nikmati dengan rasa syukur, dengan kegembiraan, terpancar dari wajahnya, terpancar dari senyumnya, gitu ya. Sementara saya dihidangi makanan yang sama, saya betul-betul tidak merasakan enaknya. Saya tidak bisa merasakan lezatnya, tidak bisa merasakan nikmatnya. Ya, dari situ kata Mas Hari, saya kemudian
banyak bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri, kata beliau, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena Allah sudah cabut ya nikmat makan di diri saya. Itu yang beliau ceritakan. Jadi ini kenapa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang yang datang tadi untuk memberi makan kepada fakir miskin, karena dia akan melihat seperti apa kebermaknaan hidup dan mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang terpancar dari orang-orang miskin yang kemudian dia berikan sedekah itu. Dia berikan makanan tersebut. Ini sangat melembutkan hati. Yang kedua adalah mengelus kepala anak yatim dan berikan santunan kepada mereka. Ini juga dijelaskan oleh para ulama mengapa terapi dari kerasnya hati yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengelus kepala anak yatim, berikan santunan kepada mereka supaya kita bisa menemukan kembali ya rasa kasih sayang yang ada di dalam diri kita yang mungkin dengan selama ini itu terasa hilang, itu terasa menipis, itu terasa ya dalam krisis gitu. Sehingga anak-anak yatim ini kan anak-anak yang kemudian ya tidak mendapatkan secara penuh kasih sayang orang tuanya, kasih sayang dari ayahnya. Mengelus kepala mereka akan memberikan ekspresi yang luar biasa dari anak-anak yatim itu. Merasa diperhatikan, merasa tidak sendirian dalam hidup ini, merasa ada orang yang menyayangi dan mencintai mereka, merasa ada yang memperhatikan mereka. Ekspresi wajah dari anak-anak yatim yang merasakan kasih sayang yang demikian sama, memiliki fungsi mengetuk hati kita, memiliki fungsi membangkitkan kembali kepekaan di dalam hati kita, memiliki fungsi untuk melembutkan hati kita sehingga tadi kita bisa terterapi dari kondisi kerasnya hati yang ada. Jadi ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyantuni anak yatim dan mengelus kepalanya. Ini juga adalah sebagaimana tadi ya, memberi makan fakir miskin, mengetuk sisi-sisi empatik di dalam hati kita, ya, menyentuh sisi-sisi yang halus dari perasaan kita untuk memperhatikan bagaimana ekspresi rasa syukur manusia, bagaimana ekspresi keindahan dari seseorang yang mendapatkan atau merasakan nikmat dari Allah yang begitu berharga yang mungkin selama ini lewat dari kita renungi, lewat dari kita syukuri. Ini terapi dalam level ya hati yang keras di kondisi-kondisi yang ya tadi masih stadium ringan. Pada level berikutnya ya, kita bisa menemukan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya untuk melembutkan hati yang keras itu dengan cara melakukan ziarah kubur. Kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang lakukanlah ziarah ke kubur untuk mengingat kematian. Karena memang kematian adalah salah satu nasihat yang paling kuat kepada kita. Kafa bil mauti wa'idan. Al-Imam Asyuti menambahkan, selain berziarah kubur, di antara obat untuk melembutkan hati di sisi yang lain ini, ya senada dengan ziarah kubur adalah menjenguk orang sakit. Jadi cara untuk melembutkan hati adalah dengan menemukan kembali makna dari nikmat kehidupan yang kita rasakan, nikmat kesehatan yang kita rasakan. Itu kenapa Nabi SAW dan para ulama memberikan kepada kita panduan dalam rangka melembutkan hati itu. Yang kita lakukan adalah berziarah kubur dan menjenguk orang sakit. Ketika berziarah kubur, maka kita bisa menyaksikan orang-orang yang barangkali beberapa tahun yang lalu masih gagah, berpangkat tinggi, berjabatan,
kedudukan, pengaruh, hartanya berlimpah, sertifikat tanahnya di mana-mana, katakanlah gitu. Dan memiliki kemasyhuran, popularitas, dikenal di mana-mana, disanjung di mana-mana, dipuja di mana-mana. Hari ini sejarah hidup mereka tertulis hanya 3 baris. Nama fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Sunyi, sendiri, di alam kubur yang terdinding dari kita semua di dunia. Betapa cepatnya semua yang ada dalam kehidupannya itu menghilang. Lepas darinya, begitu kematian menjemput. Maka apa yang mau kita kejar dalam kehidupan ini? Apa yang mau kita ambisikan dalam kehidupan di dunia ini? Betapa cepatnya dia hilang. Saya punya seorang Pak D yang Masya Allah ya, terbuka pintu hidayah untuk mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah istrinya wafat. Dia cerita, saya merenung begitu dalam ketika istri saya itu meninggalkan saya. Ada baju-baju mahal yang pernah dia beli masih tertata di lemari. Kapan dia akan memakai semua ini? Dulu ketika di dunia dia membelinya dengan begitu gegap gempita, begitu sukacita. Kini tidak ada yang memakai baju-baju itu. Koleksi sepatunya yang begitu banyak, yang sepanjang hidup mungkin satu di antaranya hanya dipakai sekali 2 kali dari koleksi-koleksinya itu. Apa sebenarnya yang dicari manusia dengan mengumpulkan benda-benda ini, kata beliau. Belum lagi tas-tasnya ya, yang bermerek, tas mahal ini dan itu yang selama hidup dia koleksi, dia bawa untuk pergi arisan ke sana sini, dibanggakan, diceritakan. Sekarang, siapa yang mau pakai semua itu? Apa yang dia lakukan dalam kubur dengan semua benda-benda ini yang tidak dia bawa? Gitu. Jadi itu menjadi nasihat yang begitu kuat. Jadi sekarang itu selalu setiap pagi ya ke keluarga kami, WA-na, kirimi tausiah dong di Ustadz, gitu ya, dan sebagainya. Ya, Masya Allah, itu jadi pelembut hati yang luar biasa ketika dia, ya, apalagi berziarah ke makam istrinya, dia kehilangan, tetapi ada anugerah Allah baginya. Di dalam kehilangan itu yang dia rasakan begitu besar. Dia jadi menyadari, kata dia, makna kehidupan seperti apa yang selama ini saya kejar-kejar. Beliau berkarir di militer ya, sampai pangkat terakhir sebelum pensiun, kalau tidak salah Brigjen. Kata dia, apa sih yang kemudian saya cari dalam kehidupan? Dan ketika semuanya ternyata hanya berakhir di tempat yang sunyi seperti ini, hanya berakhir di tempat yang kemudian keluarga kita yang paling menyayangi kita, mencintai kita pun jarang-jarang menjenguk kita. Tidak banyak waktu yang akan dia alokasikan untuk bersama dengan kita di tempat seperti ini. Ini sebuah terapi melembutkan hati dengan berziarah kubur dan mengingat kematian. Betapa ruginya kalau kita lakukan dalam kehidupan ini betul-betul tidak untuk mempersiapkan ya kematian yang indah, kematian yang baik, kematian yang di alam sana kita tidak perlu menyesal atas apa yang kita lakukan selama di dunia. Demikian pula ketika menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit tentu ya kondisional kalau sekarang ya, karena banyak yang sakit yang tidak boleh dijenguk. Mungkin ya kondisi di Eropa juga kita masih mendengar, masih prihatin penyebaran virus corona, apalagi yang varian Omicron yang konon sangat virulen ya, sangat mudah sekali menyebar dan sangat mudah sekali menular, meskipun mudah-mudahan tingkat kefatalannya ya juga menurun. Ya, tingkat kefatalannya juga tidak mengakibatkan dampak-dampak yang terlalu serius bagi para penderitanya. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan Allah mudahkan kita semuanya untuk seperti dahulu berkunjung satu sama lain, berjumpa satu sama lain, beraktivitas bersama, dan kemudian juga ya
Salah satunya adalah menjenguk orang sakit sebagai salah satu aktivitas yang penting bagi kita untuk merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita dalam kehidupan ini. Ya, nikmat kesehatan itu begitu ya berharga bagi kita semuanya. Itu yang menjadi hal penting untuk kita renungkan ya ketika kita mengunjungi orang-orang yang berada dalam keadaan sakit seperti itu. Bapak Ibu, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kita memahami ya, betapa melihat kondisi orang lain menjadikannya sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Itu diantara ya, salah satu terapi penyakit hati yang efektif tadi. Apalagi selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk ya, melembutkan hati kita, tentu kita bisa merujuk kepada beberapa dalil yang lain. Nah, sebagian ulama mengatakan penyebab kerasnya hati tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa. Jadi penyebab kerasnya hati itu tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa. Ketika orang melakukan satu dosa, kata Nabi SAW, maka ada satu noktah titik hitam yang ya diletakkan di dalam hatinya, dalam qalbnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan dosa lagi, maka titik hitam itu bertambah. Dia melakukan dosa lagi, titik hitam itu bertambah. Terus menerus sampai kemudian na'udzubillahi min dzalik, ada keadaan di mana seorang yang banyak melakukan dosa lalu tidak bertaubat atasnya, ya hatinya kemudian menjadi menghitam keseluruhannya. Nah, titik-titik hitam yang mengenai dosa inilah yang juga sekaligus mengeraskan hati kita. Menjadikan hati kita tidak tembus oleh cahaya hidayah, cahaya nasihat. Menjadikan hati kita merasa tinggi, ya melayang karena kehilangan pijakan sebenarnya. Dan menjadikan hati kita ini menjadi ya, keras tadi. Maka obat dari kerasnya hati dalam hal ini adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan taubat adalah satu amalan yang bahkan dilakukan oleh orang yang paling tidak berdosa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan nasihat pada satu kondisi, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi kulla yaumin mi'ata marat wa fi riwayah sab'ina marat. Bertobatlah kalian, kata Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku, kata beliau, bertaubat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Atau dalam riwayat lain, 70 kali. Padahal Nabi SAW adalah orang yang pertama maksum. Beliau dijaga oleh Allah dari dosa-dosa. Dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua, kalau Rasulullah melakukan kesalahan sebagai sebuah pelajaran bagi umatnya atas takdir Allah, atas kehendak Allah, maka Allah pun telah mengampuninya. Mengampuni apa yang sudah terjadi, bahkan mengampuni apa yang belum terjadi. Itu yang ada pada diri beliau. Tetapi beliau mengatakan, aku bertaubat kepada Allah sehari 100 atau 70 kali. Maka taubat dan rasa istighfar beliau ini tentu di antara fungsinya adalah memberi contoh kepada kita bagaimana caranya melembutkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Dibersihkan dari dosa akan menjadikan hati kembali lembut. Maka beruntunglah orang-orang yang kelak di akhirat mendapati catatan amalnya banyak istighfarnya. Yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang menemukan nanti di dalam kitab catatan amalnya itu ada banyak istighfar. Jadi kita kan memang dituntun untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangankan sesudah melakukan dosa, sehabis sholat saja, satu zikir utama yang kita ucapkan pertama-tama adalah beristighfar, gitu ya. Ya habis sholat saja kita istighfar, apalagi habis maksiat kan gitu ya.
Ini adalah tuntunan yang luar biasa untuk melembutkan hati dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bentuk taubat yang paripurna, lebih lagi menjadikan hati kita lembut. Jadi bukan hanya hati itu lembut oleh istighfarnya, tetapi juga oleh bagaimana kita berjanji kepada Allah, punya komitmen untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut, dan berjanji kepada Allah untuk berbuat baik sebagai penebusnya. Ya kan? Di antara nasihat Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, susuli setiap keburukan yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan, supaya bisa menebusnya, supaya bisa menghapusnya di sisi Allah. Dan berakhlaklah kepada sama dengan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan di antara penyempurna taubat itu adalah menyusuli keburukan yang terlanjur dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Habis melakukan dosa, rasa tersadar, beristighfar, mohon ampun, diikuti dengan amal baik. Baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dilakukan misalnya salat sunnah taubat, atau kemudian dia melakukan puasa, atau dia kemudian melakukan sholat-sholat sunnah secara umum, atau dia bersedekah, atau dia melakukan amal apapun, kebaikan apapun yang bisa menjadi penebus bagi dosa atau kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, dengan dibersihkan dari dosa ini, insya Allah dengan istighfar kita, taubat kita, banyak urusan akan selesai. Karena memang para ulama mengatakan dosa itu penyumbat hubungan antara hamba dengan Allah. Dosa itu penghalang hubungan antara hamba dengan Allah. Artinya dosa itu ke atas menghalangi doa-doa kita. Jadi doa-doa kita mau menghadap kepada Allah, mau naik kepada Allah, terhalang oleh dosa-dosa kita. Dari atas ke bawah, dosa-dosa itu menghalangi karunia-karunia Allah, menghalangi nikmat-nikmat Allah, menghalangi rizki-rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karunia mau turun kepada kita, tapi terhalang oleh dosa-dosa kita. Ataupun kalau turun seperti penjelasan Imam Nawawi, maka tidak terasa kenikmatannya. Jadi tadi ketika ciri hati keras di salah satunya adalah tidak merasakan suatu sebagai nikmat Allah untuk disyukuri, maka kemudian itu disebabkan diantaranya karena kenikmatannya dari anugerah tersebut terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka terapinya memang dengan istighfar, mohon ampun. Doa-doa harapan kita ketika akan naik kepada Allah juga bisa terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka perlancar jalannya doa-doa kita itu dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengatakan kepada kaumnya, wa qultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Tuhan kalian, karena Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka kalau kalian mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengirimkan untuk kalian langit yang awannya berarak, menurunkan hujan yang menjadi penyubur bumi, tumbuh tanaman-tanaman, kalian dikaruniai kebun-kebun yang menghijau, berbuah lebat, dan kalian dikaruniai sungai-sungai yang mengalir, yang menjadi sumber penghidupan bagi kalian. Ini diantaranya dampak istighfar itu bisa memberikan kepada kita terbukanya jalan rezeki yang luas. Demikian pula masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, sampai dikatakan oleh Sa'ad Hawa, kadang-kadang ada masalah-masalah yang kita banyak pikirkan, kita banyak ikhtiarkan. Ternyata yang kurang bukan tafakurnya, bukan mikir-mikirnya yang kurang istighfarnya, gitu ya. Sehingga masalah itu buntu karena yang kurang adalah istighfar untuk membuka sumbatan dari jalan keluar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini diantaranya adalah jalan untuk melembutkan hati kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dalam syair Tomboati sebenarnya juga adalah qaul seorang ulama tentang obat hati itu 5 perkaranya itu. Salah satunya adalah zikir wengi ingkang suwe. Beristighfar di malam hari, berzikir di sepertiga malam terakhir,
pada saat Allah turun ke langit dunia dan mencari hamba-hamba yang taat kepadanya. Manakah hambaku yang mohon ampun, akan aku ampuni. Manakah hambaku yang meminta karunia, akan aku beri. Manakah hambaku yang menadah rahmatku, akan aku rahmati. Ya, itu bagian dari tombo ati, yaitu yang 5 perkara, zikir wengi ingkang suwe, yaitu zikir malam yang panjang, berzikir, mohon ampun, bermuhasabah ya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang penuh dengan kebaikan di sepertiga malam terakhir. Maka dalam syair itu yang berikutnya di antaranya yang menjadi obat hati adalah ya salat malam, ya qiyamul lail yang kita dirikan dalam rangka untuk memohon ya rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah. Tentu salah satu pengiring zikir itu adalah qiyamul lail. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut ya, bangunlah untuk melaksanakan salat malam kecuali menyisakan sedikit waktu untuk tidur istirahatmu. Artinya Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah, inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW di waktu siang hari urusanmu panjang dan melelahkan. Berurusan dengan hal-hal yang berat dan menguras tenaga, lahir maupun batin. Ya, maka ternyata ya, kelelahan di siang hari, beban-beban yang sangat berat di siang hari, kepenatan yang luar biasa jiwa maupun raga di siang hari itu, yang itu tadi karena bisa mengeraskan hati ya dengan beban-beban yang berat tersebut, salah satu jawabannya adalah dengan melakukan salat malam yang akan meringankan beban-beban itu. Karena kita menghimpunnya semuanya ya di dalam dada kita, lalu kita tumpahkan ketika sujud kepada Allah. Kita tumpahkan dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat membantu ya membersihkan hati kita dari beban-beban berat yang bisa mengeraskannya tadi. Ya stres ya, kemudian ya mau dikejar target-target ya, kemudian hubungan dengan orang lain, termasuk dengan atasan, dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis kita, usaha kita, dan segala kebuntuan-kebuntuan. Diadukan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang lebih besar dari semua masalah kita, menjadikan hati kita yang terbebani tadi menjadi terasa lebih ringan. Ya, salat wengi lakonon. Kemudian para ulama juga mengatakan, ya jadi satu obat hati itu juga membaca Al-Quran dengan maknanya. Maca Quran, angan-angan sak maknanya, atau dengan tadabbur. Dan ini juga disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Muzammil dengan mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu menurut Ibnu Taimiyah artinya di dalam hati mengagungkan zat yang telah berfirman, di dalam akal pikiran bertafakur, bertadabbur atas makna ayat yang dibaca, di dalam lisan memenuhi hak bacaan dari huruf-hurufnya. Itu yang disebut sebagai tartil. Jadi tartil itu bukan cuma membaca dengan mengikuti hukum-hukum tajwid. Itu hanya salah satu unsur dari tartil. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana hati merunduk ta'zim hormat kepada Allah yang telah memberikan ya Al-Quranul Karim sebagai anugerah luar biasa bagi kita, dan akal pikiran kita terus melakukan tadabbur, melakukan perenungan terhadap ayat-ayat yang dibaca tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan insight, mendapatkan ya pemaknaan-pemaknaan, mendapatkan ya, inspirasi-inspirasi dari bacaan Al-Quran yang telah dia baca. Jadi maca Quran angan-angan sak maknani, itu diantara obat hati yang disebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah ya pengira ingkang luwe kan ya, gitu ya, berpuasa. Kalau memang
memungkinkan, waktunya ada, longgar, ya. Di antara amalan yang utama juga untuk melembutkan hati adalah berpuasa. Nah, di situ kita merasakan ya, menahan lapar dan dahaga karena Allah, ya, merasakan ya perut yang lapar tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, perut yang penuh menjadikan ya kita ini malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Pikiran kita buntu untuk bisa menghasilkan ya pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Makanya beliau itu dalam hidupnya banyak berpuasa, beliau katakan, karena perut yang lapar itu insya Allah membuat pikiran jernih, badan pun ringan untuk melaksanakan berbagai amal soleh yang lain. Ya, tentu pemaknaan di level beliau yang luar biasa ya. Jadi puasa itu inspiratif. Puasa itu satu keadaan di mana fisik kita dibatasi dari asupan-asupan yang menjadikan dia sehat, yang menjadikan dia ringan, yang menjadikan dia merenung, yang menjadikan dia, jadi puasa itu perenungannya seluruh anggota badan. Sebagaimana ketika kita kemudian ya membatasi pikiran kita dari asupan-asupan dari berbagai informasi, berita, simpang siur dan lain sebagainya, supaya dia menemukan keheningan, supaya dia menemukan insight, dan disitulah ya dia menjadi obat dari kerasnya hati ketika kita mampu memaknai puasa kita, bahwa puasa ini betul-betul adalah tabir yang Allah letakkan untuk menabiri kita dari api neraka. Diletakkan di mata dari memandang yang haram, diletakkan di telinga dari mendengarkan yang haram, diletakkan di mulut dari mengucapkan yang haram, diletakkan di tangan dan kaki dan berbuat atau melangkah ke yang haram, diletakkan di perut dari mengasup yang haram, diletakkan di kemaluan kita dari ya godaan-godaan yang haram dan lain sebagainya. Ini adalah ya pemaknaan puasa yang membuat puasa menjadi wasilah untuk melembutkan hati juga. Kemudian yang terakhir menurut syair Tomboati itu adalah ongkang soleh kumpulan. Bagaimana kita berhimpun dengan orang-orang yang soleh, yang kadang-kadang ya, menatap wajahnya saja sudah memberikan kepada kita satu ketenangan, satu ketentraman, satu inspirasi. Yang bertemu dengan orang-orang yang soleh ini akan membuat kita merasakan musabaqatul khairat, perlombaan dalam kebaikan-kebaikan. Apa yang mereka lakukan, amal-amal yang mereka tunaikan itu membuat kita ya bisa merenungkan, merasakan bahwa kita perlu mengejar mereka dalam amal-amal soleh tersebut. Kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kita perlu merenungkan ya apa yang ada di antara kita dan mereka, seberapa jauh mereka kemudian meninggalkan kita dalam amal-amal kebaikan yang sudah selayaknya untuk kita kejar. Demikian pula circle yang baik ini, circle orang-orang soleh ini tentunya menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Karena lingkungan itu memang sesuatu yang sangat fundamental perannya dalam diri kita sebagai seorang manusia. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang memiliki standar yang tinggi, kita juga akan terbiasa dengan standar rohani yang tinggi. Wah, saya temenan sama orang yang sehari tilawahnya 3 juz. Kalau temennya 3 juz sehari, masuk saya 1 juz saja nggak bisa. Tapi sebaliknya kalau temenan dengan orang yang naudzubillah misalnya ya, melakukan dosa-dosa itu biasa bagi dia, standar kita turun. Oh, gitu ternyata nggak apa-apa ya, dia biasa-biasa aja. Ya saya ngicipi dikit lah, nggak apa-apa. Naudzubillah. Itu biasanya sangat mudah menular. Ya, akhlak itu menular dengan cepat sekali. Maka penting untuk kita memiliki teman-teman yang memiliki standar tinggi dalam hidupnya. Dalam segala aspek sebenarnya. Standar tinggi dalam hal spiritual, standar tinggi dalam pencapaian karir, standar tinggi dalam hal-hal yang kemudian memang ya bisa memacu kita tadi untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu juga salah satu cara kita untuk melembutkan hati kita dengan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki aktivitas-aktivitas ibadah yang terjaga, orang-orang yang kemudian bisa ya juga menterapi dirinya ketika hatinya terasa keras tadi, sehingga kita ketularan kebaikan-kebaikan tersebut. Saya kira demikian yang dapat kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan,
Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Pak Ian selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya yang saya yakin akan sangat bermanfaat baik di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada sebagian orang yang rajin beribadah, cukup ilmu agamanya, tetapi mempunyai kecenderungan untuk meremehkan orang yang menurutnya ilmunya lebih rendah, imannya juga lebih rendah dan ibadahnya. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegah dan menyikapinya? Baik. Monggo Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, tadi kita juga sudah menyinggung bahwa sumber dari masalah di hati kita itu selain dosa-dosa adalah adanya penyakit-penyakit hati. Jadi ada dosa-dosa, ada penyakit-penyakit hati. Kadang ada orang yang tidak melakukan dosa-dosa dalam artian fisik, dosa-dosa anggota badan. Tetapi di dalam hatinya ada penyakit yang ini kadang-kadang justru menjadikannya lebih berbahaya. Imam Al-Ghazali ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai guru, katanya setan itu terusir oleh zikir kita kepada Allah. Saya sudah berzikir kepada Allah, tetapi kenapa saya merasa setan-setan yang selalu membisikkan godaan-godaan untuk berbuat buruk itu senantiasa datang kepada saya?" Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan jawaban, "Wahai anakku, apa kiranya yang terjadi jika engkau terus-menerus menghalau anjing, tetapi engkau memangku sebuah piring yang di piring itu terdapat jeroan, ya, terdapat tulang-tulang, terdapat daging dan lain sebagainya?" Muridnya menjawab, "Tentu anjing-anjing itu akan terus datang, guru, karena di pangkuanku ada makanan yang sangat disukainya." Kata Imam Ghazali, sama. Engkau berzikir untuk mengusir setan-setan itu, menyuruhnya pergi, menjadikannya menjauh, tetapi di dalam hatimu engkau menyediakan makanan yang disukai setan, maka tentu setan akan terus datang. Jadi komentar para ulama ini levelnya sudah bukan setan menggoda manusia, tapi manusianya menggoda setan untuk datang kepada dirinya karena ada makanan empuk, makanan lezat bagi setan-setan tersebut di dalam hati. Apakah makanan yang lezat itu? Makanan yang lezat bagi setan itu adalah amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Sombong, ya, ria, tamak, kemudian hasad, ghil, dendam, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang disukai oleh setan. Dia sombong, merasa lebih daripada orang lain. Dia ujub, dia bangga kepada dirinya sendiri, kagum kepada dirinya sendiri. Dia ria, hubbus syuhrah, suka popularitas, suka kepada dilihat orang, segala kebaikannya. Dia tamak, dia menginginkan berbagai hal, bahkan yang bukan haknya. Dia ghil, dia dendam, ya, mudah sakit hati kepada orang lain. Dia hasad, dia dengki kepada orang lain. Ini adalah hal yang kemudian menjadikannya mudah sekali untuk dihinggapi setan. Mudah sekali untuk didatangi oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau dosa-dosa tadi diselesaikan, dibersihkan, dan istighfar dan taubat, penyakit hati ini memerlukan tazkiyatun nafas, memerlukan terapi-terapi pencucian jiwa yang memang harus
dilakukan dengan lebih serius. Jadi kalau dosa itu istighfar dan taubat mudah sekali menghapus. Tapi kalau penyakit hati, maka sangat penting untuk melakukan proses tazkiyatun nafas, baik itu dengan cara bermuhasabah, dengan cara berzikir, dengan cara melakukan latihan-latihan ruhaniyah yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Atau lebih baik lagi jika ada yang membimbing dalam proses melakukan tazkiyatun nafas itu. Secara umum mudahnya kan kita melihat Al-Quran itu membentangkan jalan. Dan kita mohon kepada Allah ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Saya sering mengumpamakan Quran memberikan tokoh-tokoh yang saling bertentangan satu sama lain untuk menggambarkan kepada kita manakah jalan lurus, yaitu jalan orang yang diberi nikmat, dan manakah jalan yang bukan jalan lurus, jalan yang dimurkai, jalan yang sesat. Apa yang kita lihat kepada orang lain misalnya? Apakah perasaan yang muncul adalah seperti perasaannya iblis ketika melihat Adam? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Kalau kita mengambil jalan itu, tentu berarti kita tidak sedang berada di jalan yang lurus. Karena memiliki perasaan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Tapi ketika kita misalnya, mohon maaf ini ironinya terjadi pada teman-teman yang semakin ngaji. Ketika kita semakin ngaji, ya semakin mengenal Al-Quran dan Sunnah, mana yang kemudian muncul dalam hati kita? Apakah perasaan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia? Ataukah yang muncul dalam perasaan kita adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, ini kan pilihannya. Ketika kita misalnya semakin ngaji, semakin dekat kepada pemahaman ya sunnah misalnya, mana yang kemudian muncul di hati kita? Apakah ana khairum minhu? Nah, ini kalau yang muncul ana khairum minhu, kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi kalau kemudian yang muncul ada perasaan muhasabah, ya Allah, aku ternyata banyak menzalimi diriku sendiri. Kalau tidak Engkau ampuni, kalau tidak Engkau rahmati, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, ini misalnya. Ketika kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain, apa yang terasa di hati kita? Apakah seperti ucapannya Qarun ketika dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini ucapannya Qarun. Ataukah kemudian ucapan kita adalah kesadaran seperti yang ada pada Sulaiman alaihi salam, beliau mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untukku, menguji aku apakah aku mampu bersyukur ataukah aku justru akan kufur kepadanya. Jadi ya ada perbandingan-perbandingan yang membuat kita akan merenungkan ya makna-makna tersebut. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini sangat diperlukan untuk melihat diri kita sampai di mana kita ini di dalam beragama, dalam berkehidupan sesuai tuntunan agama. Apakah kita menempuh jalan lurus tadi? Ataukah jangan-jangan justru kita jatuh ke dalam jebakan-jebakan setan dalam bentuk yang lain? Karena ya setan itu berpengalaman. Kalau orang tidak bisa digoda untuk bermaksiat, justru bisa jadi digoda untuk melakukan ibadat sebanyak-banyaknya, lalu disisipkan rasa sombong ke dalam hatinya. Dan itu sudah menghancurkan keseluruhan ketaatan yang coba dia lakukan kepada Allah. Jadi ya banyak sekali pintu setan ini bisa menjadi jebakan-jebakan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk
raise hand atau langsung saja, atau silakan tulis di chat box. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan, sepertinya agak sedikit berkaitan dengan yang tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini sepertinya sedikit berkaitan juga dengan yang saya alami juga ini. Bagaimana kita menyikapi seorang kolega yang hatinya keras? Maksudnya tuh dia ya meremehkan kita. Jadi dari awal sudah meremehkan kita, tidak mau menerima masukan kita. Tetapi mereka ini orang ini dia dari budaya yang berbeda gitu, dari negara lain, budaya yang berbeda, budaya yang lain, bukan juga seorang muslim gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menyikapinya, dan bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik gitu dengan orang ini. Gitu Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentunya sabar ya, karena memang kita berhadapan dengan orang yang berbeda-beda, bermacam-macam. Tentu tidak semua orang yang kita dapati, yang kita jumpai dalam kehidupan ini ada untuk menyenangkan kita. Enggak. Semuanya adalah ujian dari Allah untuk kita, baik itu orang-orang baik yang perlu kita syukuri, maupun orang-orang yang kemudian perlu kita sabari. Itu semuanya adalah bentuk ujian dari Allah. Maka yang pertama-tama adalah kita sabari. Ya, yang kedua, seperti prinsip ya dalam Seven Habits, seek first to understand, then to be understood. Ya, kita perlu memahami kenapa sih dia kok begini. Apakah dia punya latar belakang tertentu yang kemudian memang harus kita maklumi. Oh, maklum, dia dari latar belakang keluarga yang tidak sama dengan kita, ya latar belakang keluarga yang mungkin lebih dalam berbagai halnya, ya terbiasa dilayani, terbiasa dihormati, terbiasa diutamakan, diprioritaskan, gitu ya. Kita mungkin bisa melihat itu. Itu yang kedua. Jadi kita coba untuk memahami, oh kenapa sih dia begini? Atau mungkin justru karena dia memiliki masalah-masalah dalam hidupnya, gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak maklum. Oh, dia dari keluarga yang broken home. Oh, dia dari rumah tangganya bermasalah. Oh, dia dari sehingga kemudian mungkin itu berpengaruh kepada temperamennya, berpengaruh kepada caranya dalam berinteraksi dengan orang. Oh, atau dia punya trauma, ya, atau dia punya kenangan-kenangan buruk di masa lalu yang sehingga menyebabkan dia seperti ini sekarang. Ini contoh. Jadi memahami ini tidak akan pernah rugi. Dengan memahami kita bisa meletakkan respon-respon kita secara proporsional. Ya, kalau kita orang meremehkan kita terpancing gitu ya, kemudian kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif, ini kan malah mempersulit di waktu-waktu yang akan datang. Yang ketiga, memberikan tentu saja respon-respon yang proporsional, artinya ya apa yang bisa kita lakukan untuk berkompromi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang perlu untuk dicapai bersama, tetapi juga dalam arah ke depannya tentu kita juga bisa nanti sedikit-sedikit setelah memahami memberikan masukan, sedikit-sedikit setelah memahami kemudian kita memberikan contoh-contoh terutama ya, contoh-contoh bagaimana memperlakukan orang, bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana kemudian yang membuat dia menyadari bahwa attitude-nya, ya mungkin perilaku-perilakunya dan sebagainya adalah perkara yang kurang baik, perkara yang bermasalah. Jadi dari sini ya merespon sekedar pasif pun perlu kesabaran. Lebih perlu kesabaran lagi adalah kalau kita aktif untuk berusaha nanti supaya dia bisa memperbaiki dirinya, insya Allah. Demikian Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari rekan kami. Ustadz, mohon bagi kiat-kiat dan caranya untuk melembutkan hati
hati dari anak-anak kami. Ya mungkin Ah, ini juga ya ini juga mungkin pertanyaan saya juga ini sebenarnya, apalagi di sini untuk kehidupan kami di Norway ini, terutama anak-anak itu sepertinya di sekolahnya diajarkan sedikit berbeda dengan di Indonesia. Artinya dia secara status itu, secara hak itu sepertinya sama persis dengan orang dewasa. Jadi bahkan manggil manggil kita pun, manggil orang orang yang lebih tua dari mereka pun itu bukan ibu atau bapak, langsung nama gitu. Jadi ya bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal tersebut, hati anak yang keras dan ya itu bagaimana cara untuk lebih bisa menasihati mereka dengan baik. Itu baik. Ustaz. Barakallahu fikum. Yang pertama doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan henti untuk mendoakan anak-anak kita agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, petunjuk, dan salah satunya adalah menjadi mereka qurrata ayun bagi kita. Kata qurrata ayun itu meliputi semua kebaikan ya. Nah, qurrata ayun itu kata para ulama berarti hatinya dijadikan beriman, bertakwa, seluruh anggota badannya dijadikan taat kepada Allah, akhlaknya dimuliakan oleh Allah. Maka doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini penting untuk diperbanyak di dalam mendoakan anak-anak kita. Jangan kecewa kalau doa kita belum terlihat sekarang karena tidak ada doa yang sia-sia. Ya, kalau istilahnya sampai-sampai kami yang di Indonesia pun kalau melihat kadang-kadang ada banyak pengalaman orang tua merasa anaknya nakal, anaknya banyak bertingkah, anaknya banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai harapan, tapi mereka tekun berdoa kepada Allah, maka satu titik anak-anak ini akan berubah. Dan yang unik sebagian berubah ketika orang tuanya meninggal. Jadi orang tuanya mungkin tidak merasakan bagaimana anaknya berubah menjadi anak yang soleh, karena justru titik hidayahnya ketika orang tuanya meninggal. Tetapi dari situ kita tahu tidak ada doa yang sia-sia. Dan Nabi SAW mengatakan doa orang tua untuk anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Artinya dia doa yang mustajabah di sisi Allah. Jadi kalau menurut saya salah satu doa penting yang perlu kita perbanyak, doa untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi qurratu a'yun tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, selain doa tentu contoh. Artinya contoh ini menjadi penting untuk kemudian diperlihatkan oleh orang tua bagaimana caranya berperilaku, bersikap, bertindak dengan berbagai bentuk akhlak mulia yang kemudian bisa kita contohkan kepada mereka di rumah. Ya, mereka memiliki sistem nilai dari sebuah masyarakat yang berbeda. Mungkin anak-anak kita kalau di Indonesia ya diajar untuk kepada orang tua itu patuh, manut, taat gitu ya. Kalau di sana mungkin diajak berpikir kritis, untuk diajak berani mengemukakan pendapat, diajak berani untuk kemudian beropini kepada orang tua ya, diajak atau diajari untuk memiliki hak untuk berbeda dan lain sebagainya. Nah, ini tentu memang sistem nilai yang berbeda, tetapi kita masih bisa mengkompromikannya dengan memberikan contoh-contoh yang baik dalam memberikan respect, dalam memberikan rasa hormat, dalam melakukan berbagai diskusi secara ringan, tetapi tampak di situ ada unggah-ungguh, kesopanan, bicara dengan lembut dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi contoh. Yang berikutnya tentu adalah memang tugasnya orang tua untuk menjadi pendengar yang baik, lebih banyak mendengar dibandingkan bicara ya pada titik-titik tertentu kepada anak-anak kita sampai mereka merasa nyaman bicara kepada kita. Mereka merasa nyaman sharing curhat kepada kita. Sehingga yang kita harapkan salah satu poinnya adalah mereka bercerita kepada kita sebagai prioritas sebelum bercerita kepada siapapun yang lain di luar sana. Jadi kami pernah menangani banyak kejadian di mana anak-anak ini karena tidak merasa didengarkan justru
mungkin curhat atau sharingnya di media sosial dan lain sebagainya, dan orang tuanya tidak tahu, taunya anaknya diem-diem saja, ternyata ya ada banyak masalah yang sebenarnya ada pada anak ini yang kemudian ya tadi menjadi satu bom waktu yang tersimpan. Naudzubillah min dzalik. Jadi memperbaiki komunikasi dengan anak-anak salah satunya kesediaan kita untuk mendengar, tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak memotong, ya, tidak sok tahu, tidak jump to conclusion, tidak kemudian langsung memberi saran tanpa diminta, tapi betul-betul mendengarkan, menyimak dengan sepenuh hati, sehingga mereka merasa nyaman untuk menyampaikan kepada kita apapun yang sedang mereka rasakan. Dan tentu kita pilihkan lingkungan yang baik ya untuk anak-anak kita ini. Bagaimana kita sambungkan dengan mungkin juga pergaulannya yang baik ya. Selain tentu kita fasilitasi hobi-hobinya yang baik. Jadi anak itu kalau difasilitasi hobi-hobi yang baik, insya Allah selain dia respect kepada orang tua, dia juga teralihkan dari pengaruh-pengaruh hal yang buruk. Tapi kalau hal-hal baiknya tidak kita fasilitasi, kalau sudah hal buruk dia tidak difasilitasi pun akan cari fasilitas sendiri. Jadi kalau kita orang tua punya inisiatif, kamu hobinya apa, pengennya apa, kita fasilitasi yang baik-baik, insya Allah akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan juga. Demikian Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya Mas Eko sudah angkat acung. Mas Eko silakan, ingin bertanya apa ke Ustadz? Assalamualaikum Ustadz Salim. Langsung saja ke pertanyaannya ya mungkin ya Ustadz. Singkat waktu. Ini Ustadz mungkin barangkali ada tips yang bisa di-share bagaimana mengkomunikasikan poin-poin yang Ustadz tadi sampaikan tentang obat keras hati atau tombok hati tadi kepada orang atau saudara yang lebih senior dari kita gitu, supaya apa ya, smooth gitu. Jadi yang bersangkutan tidak merasa tiba-tiba menyampaikan ini gitu loh ke saya gitu kan. Mungkin ada apa teknik komunikasi yang Ustadz bisa sampaikan supaya poin-poin tadi bisa insya Allah diterima beliau gitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama sama prinsipnya dengan kepada anak. Kalau itu kepada orang yang lebih tua atau bahkan orang tua kita, yang penting sekali untuk kita lakukan pertama-tama adalah doa. Mohon kepada Allah membukakan hatinya, mohon kepada Allah, Allah memberikan taufik, bimbingannya, sehingga dia tergerak untuk melakukan proses tadi, ya, melembutkan hati, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Yang kedua tentu mengakrabi, ya, ta'liful qulub atau mempertautkan hati terlebih dahulu. Saya kira hampir semua orang tua itu kembali ke arah memiliki sifat seperti kanak-kanak dalam egonya, juga dalam ingin didengarkan, dia banyak bercerita, dia banyak kemudian akan menyampaikan pengalaman hidupnya, merasa lebih dibanding kita. Nah, di situ menjadi tugas kita untuk banyak bersabar dan banyak menyimak ya atas apa-apa yang ada di dalam cerita-ceritanya, penyampaiannya, ya, egonya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu memerlukan kesabaran dan effort yang ekstra. Nah, dalam obrolan-obrolan ringan tentu bisa menjadi ya kita sisipkan ya, masukan-masukan itu secara perlahan-lahan, atau kita ya bisa kemudian memberikan contoh ya dengan misalnya dalam soal sholat tepat pada waktunya ketika kita sedang ngobrol, kemudian kita bisa menyampaikan, wah sudah waktunya sholat, izin lebih dahulu atau mau gabung dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa mencontohkan ketika sudah misalnya melakukan aktivitas bersama, bagaimana kita zikirnya setelah sholat ya, mungkin panjang gitu. Kemudian dia melihat aktivitas kita, mungkin kita sekali memperlihatkan kepadanya bahwa kita membaca Al-Quran, atau kita menyimak tausiah, atau ya kita nonton video di YouTube yang terkait dengan tema-tema ini ketika kemudian satu kondisi dia sedang ada di dekat kita dengan cara yang smooth kita kenalkan. Perlahan-lahan insya Allah
Saya kira tidak ada yang mustahil, ya. Sekali kita bisa menghadiahkan buku, menghadiahkan ya mungkin alat sholat, ya, dan lain sebagainya untuk yang membuat dia semakin memahami bahwa ada yang harus dibenahi di dalam kehidupannya, apalagi terkait dengan melembutkan hati ini. Saya kira demikian, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz. Mungkin yang saya tangkap ini intinya adalah kita harus memberikan contoh mungkin ya, baik kepada anak, kolega atau rekan-rekan kita. Kita kasih contoh dulu yang baik seperti apa mungkin seperti itu. Ya, kemudian ini ada lagi satu pertanyaan lagi, masih berkaitan dengan hati yang keras. Bagaimana kita memberitahukan kepada kawan kita yang hatinya masih keras, tapi maksudnya dia masih saja mengkonsumsi hal-hal yang haram. Bagaimana cara kita memberitahunya agar ya tidak menimbulkan yaitu tadi friksi-friksi gitu. Ya, tentu memang kesadaran orang ya, berproses, artinya ya kita bisa memberitahukan, tetapi tentu melalui proses tadi at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Istilah dalam bahasa Arabnya mengikat hati sebelum mengenalkan, lalu mengenalkan sebelum memberi beban. Ini penting ya ketika kita kemudian hendak menyampaikan satu kebenaran kepada orang lain, kepada sesama. Ternyata faktor pertama-tama adalah at-ta'lif qabla ta'rif, atau mengikat hati, mengakrabkan diri, menyambungkan frekuensi ya sebelum mengenalkan. Kemudian setelah nyambung frekuensi, mungkin cara menyambungkan frekuensi itu dengan mentraktir, dengan mengikuti hobi yang dia ikuti, dengan menyambungkan tema pembicaraan yang kemudian menarik bagi dia, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada ta'lif, ada perikatan hati di antara kita dengan dia, sudah dekat, nyambung, mulai untuk mengenalkan, ya, mengenalkan tentang mengkonsumsi yang halal sebagai sebuah prioritas. Ya, ketika jalan bersama, ya, kita memilihkan untuk makan bersama di tempat yang halal, ya, mulai mengenalkan, sampai nanti akhirnya untuk di titik memberi beban. Memberi beban itu artinya sudah mulai memberikan kepada dia penjelasan tentang mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram secara perlahan. Jadi kita bisa mengukur sampai di level mana kita berada untuk memberikan penjelasan kepadanya tentang hal-hal yang prinsip tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya nggak apa-apa ya, agak keluar dari topik pembicaraan kita. Ini agak panjang nih pertanyaannya, saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf jika keluar konteks. Ini ada saudara yang ahli ibadah, namun muamalahnya tidak baik, tidak pernah ada itikat untuk melunasi hutang-hutangnya. Anaknya ada yang sudah dewasa, lalu khawatir jika orang tuanya meninggal, maka kewajiban melunasi utang jatuh kepadanya. Namun jika dia menasehati orang tuanya, maka dituduh anak durhaka. Padahal orang tuanya masih sehat, tidak lemah fisiknya, dan anaknya ini juga membantu secara finansial, namun secukupnya saja. Apakah dalam hal ini ada istilah orang tua durhaka, Ustaz? Insyaallah. Baik, tentu sebelum kita memasalahkan apakah orang tua durhaka atau tidak, penting bagi kita untuk membantu orang tua kita lepas dari urusan yang berat, yaitu utang piutang. Urusan utang piutang ini memang perkara yang pelik, karena dia akan terkait bahkan menjadi masalah di yaumil hisab, di sisi Allah. Hatta orang yang memiliki hak untuk masuk surga langsung tanpa hisab, yaitu para syuhada, pun bisa terhalang dari haknya untuk masuk surga ketika masih ada urusan utang piutang yang belum selesai dalam kehidupan di dunia.
hakul adami yang belum selesai. Ini tentu perlu disampaikan perlahan-lahan kepada orang tua, sekaligus nanti kita mungkin membantu skema apa yang kira-kira memungkinkan bagi orang tua untuk dapat menyelesaikan utangnya. Mungkin dengan cicilan-cicilan tertentu yang dengan cicilan itu nanti lama-kelamaan bisa diselesaikan. Bahwa nanti ketika meninggal, seluruh tanggungan utang orang tua juga menjadi tanggungan ahli waris, betul. Tetapi tentu inilah yang memang menjadi tanggung jawab kita selaku anak kepada orang tua. Jadi tidak perlu khawatir tentang tanggungan tersebut, karena memang ini bagian dari bakti kita dan wujud tanggung jawab kita kepada orang tua kita nanti, dan di situ ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang waris baru dibagi sebagai waris ketika sudah digunakan untuk menyelesaikan utang piutang dari orang yang meninggal tersebut. Jadi saya kira ini adalah peluang, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, ya, baik dalam menyadarkan orang tua akan kewajiban-kewajibannya, melembutkan hati orang tua sehingga tidak mudah-mudah untuk mengatai anak sebagai anak durhaka, sekaligus membantu orang tua untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut nantinya. Allah alam bisawab. Baik, Pak Ustadz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir sepertinya ya. Baik. Ini ada yang bertanya bagaimana batasan gibah itu yang dianggap berdosa. Apakah sedikit saja tidak apa-apa, apakah banyak berdosa. Jadi kalau misalkan kalau sama sekali tidak boleh membicarakan atau curhat tentang seseorang, akan sulit sekali hidup ini. Jadi bagaimana Pak? Ini Baik. Pertanyaannya. Ya, disebut ghibah itu ketika kita membicarakan kejelekan orang lain yang orangnya tidak hadir kepada orang yang lain lagi. Nah, artinya tidak ada keperluan di situ untuk menceritakannya. Tetapi kalau kita menceritakan sesuatu yang mungkin terkait dengan aib orang, itu tidak disebut ghibah ketika kita menceritakan untuk mencari solusi kepada orang yang berkompeten. Contoh, ada permasalahan di antara suami dan istri, kemudian ya ada konsultasi kepada orang yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya kepada dokter, kepada psikolog, atau kepada seorang ustadz. Gitu ya. Dan memang diyakini bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Maka ini tentunya boleh. Demikian pula dengan pasangan. Ya, ketika kita kemudian memang menghajatkan untuk mencurahkan sebagian masalah kita, sharing dengan pasangan kita yang kemudian terkait dengan mungkin aib orang, tetapi memang harus berbagi dengan pasangan supaya bisa menghadapinya bersama-sama, supaya saling mengerti dan saling memahami bersama-sama. Ini juga tentu dibolehkan. Demikian pula ketika kemudian dimintai keterangan di pengadilan, saya menjadi saksi suatu kasus dan sebagainya. Wah, saya nggak mau ghibah Pak Hakim. Oh enggak, kalau itu sudah ada atas perintah pengadilan, tentu memang harus disampaikan apa adanya gitu ya. Itu memang harus disampaikan. Kemudian terkait dengan satu hal yang merupakan sebuah kebijakan publik dari seorang pejabat, misalnya. Ya, kalau itu pelanggaran atas hak-hak publik yang memang disampaikannya secara publik, tidak disebut ghibah, misalnya pelanggaran itu berupa korupsi dan lain sebagainya. Kecuali kalau yang pelanggaran itu berupa maksiat pribadi, naudzubillah seperti pejabatnya berzina, gitu ya, itu tidak perlu diungkap-ungkap cerita, kemudian dikulik-kulik sampai macam-macam, itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Tapi kalau itu terkait kebijakan publik, misalnya tentang kesalahan perumusan kebijakan sampai pelanggaran dalam bentuk korupsi dan sebagainya, tentu itu juga boleh diungkap ke publik karena ini terkait dengan hak-hak publik. Itu contoh. Jadi Al-Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa perkara yang tidak termasuk ghibah meskipun mirip-mirip dengan ghibah adalah beberapa yang tadi kami sudah sebutkan. Berikut. Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada yang akan bertanya lagi, Pak Ustadz, jika Pak Ustadz ingin bersedia menyampaikan doa bersama,
kami persilakan sebelum Baik, kita kajian baik, kita insya Allah. ditutup. Ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, lembutkan hati kita, menjalani kehidupan ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taufiknya dimudahkan untuk bersyukur, ditolong untuk bersabar, ya. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk keluarga kita ketentraman, ya, sakinah mawaddah warahmah, dan juga berkah di dalam setiap langkah kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrari aziz ya ghaffar wa adkhilal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di Stavanger, di Norwegia, ataupun di manapun Anda berada, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian kali ini. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, dengan ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit mendahului persiapan maghrib di sini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.